Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, sekali lewat Adityo. Di sini saya ingin menyampaikan materi di online learning class terkait dengan Big Thing as Junior Physiotherapist. Nah, untuk pemaparan materi kali ini saya fokus terkait dengan audiens yang memang merupakan fisioterapi muda ataupun mahasiswa fisioterapi yang ada di grup ini. Untuk para senior saya, teman sejawat, bisa disimak dan juga mungkin nantinya memberikan tambahan terkait dengan tanggapan dari materi yang saya sampaikan di sini. Bahwa sebenarnya kenapa sih harus berpikir besar itu sendiri sebagai fisioterapi muda? Karena memang kita menghadapi tantangan global, di mana yang harus disesuaikan dengan keprofesian kita. Dan arahnya pun kita akan meneruskan perjuangan dari senior-senior kita yang telah menjadi sebuah pelopor, former dari fisioterapi ini sendiri. Nah, makanya kita membutuhkan cara berpikir besar dan juga bagaimana step-stepnya untuk mengenal terutama diri sendiri. Pada pembahasan ini nanti arahnya ke self-development. Saya tidak akan membahas bagaimana cara teknik-teknik tertentu terkait dengan manipulasi ataupun exercise, kemudian bagaimana membuat clinical reasoning kayak gitu, kan bagaimana caranya membuat perizinan klinik gitu. Saya nggak akan membahas itu, tapi saya akan membahas terkait diri kita sendiri. Di sini ada sebuah studi terkait kepedulian perkembangan diri, self development dalam hubungannya self regulasi. Bagaimana kita meregulasi diri pada mahasiswa yang bekerja sebagai helping professions. Nah, di sini helping professionsnya itu adalah medical student dan social work. Nah, disimpulkan bahwa penelitian tersebut menunjukkan penggunaan dari self-regulasi itu memprediksi dari care of self-development pada mahasiswa. Nah, self-development itu memiliki komponen-komponen yang memang nantinya akan berpengaruh pada self-regulasi, pengaturan diri sendiri. Di sini sangat diperlukan ya teman-teman, karena memang profesi kita adalah profesi yang berbasis pelayanan gitu. Jangankan kita yang pelayanan, tapi teman-teman kita yang di luar dalam bidang kapitalisme, maaf kata ya, itu juga butuh pengembangan diri, self development. Dan arahnya akan meningkatkan kualitas profesi itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi di sini nggak hanya diri kita, insight diri kita sendiri, tapi penelitian di sini dilakukan sebagai wujud intelijensia, tanggung jawab intelijensia bagi seorang akademisi sendiri. Arahnya adalah para pendidik di institusi itu sadar akan perkembangan dari mahasiswanya sebagai tanggung jawab seorang akademisi. Karena ada merupakan sebuah komprehensivitas ya yang harus dilakukan. Apakah mahasiswa tersebut hanya belajar karena memang memenuhi standar status sosial? Apakah karena tuntutan orang tua ataupun apapun itu? Ataukah juga kan belajar yang memang karena muncul dari dalam diri sendiri sebagai kepedulian terkait dengan self development? Nah, ini harus menjadi perhatian bagi teman-teman dosen ya,
dosen-dosen kita yang memang tidak hanya sekedar mengajar, memberikan materi atau apapun itu, tapi kita bisa screening terkait dengan kepedulian mahasiswa terhadap dirinya sendiri. Bagaimana mahasiswa itu bisa menangkap pelajaran dengan baik, ya kan, tanpa adanya self regulasi yang baik yang dipengaruhi oleh self development. Bagaimana kualitas lulusan-lulusan itu sendiri, begitu nanti arahnya. Kemudian juga teman-teman sejawat yang sudah bekerja, terapis muda, itu care dengan pengembangan diri sendiri di klinik ataupun di rumah sakit. Gitu. Jangan hanya stuck, oke, saya melakukan hanya yang dilakukan oleh senior. Oke, boleh untuk suatu temporal, tapi jangan itu kan menjadi sebuah kebiasaan dan budaya. Sangat saya sayangkan. Nah, di sini ada self insight yang merupakan sebuah wujud citra diri. Ada sebuah lirik lagu bahwa there's heroes inside you, ya. Ada seorang pahlawan di dalam dirimu sendiri. Ada sosok hebat dalam dirimu sendiri, gitu. Tapi kamu tidak menyadarinya. Pemikiran-pemikiran ini yang harus dikembangkan untuk membangun citra diri itu sendiri. Baik, di sini ada gambaran terkait dengan konsep citra diri dari sumber Youth Coaching, ya. Jadi ada yang namanya di titik tengah itu adalah diri kita, kemudian ada garis strip-strip kotak itu adalah batasan diri menurut diri sendiri. Kemudian yang besar itu adalah batasan yang hanya Allah dan Tuhan kita ketahui. Nah, ada sesuatu yang unik di sini bahwa kotak-kotak garis itu merupakan batas menurut diri sendiri, yang menandakan bahwa itu masih bisa kita break the limit, masih kita lompati, masih bisa kita lewati dengan kemampuan-kemampuan yang ada, potensi-potensi yang sekiranya kita sadari, sehingga kita bisa masuk ke wilayah potensi yang kurang dimanfaatkan. Nah, ini butuh kesadaran, begitu, butuh self insight yang lebih dalam, yang nantinya bisa dikembangkan lebih. Oke, untuk dapat melakukan sebuah loncatan, sebuah break the limit, insight picturing, insight screening, itu bukan self analysis. Bagaimana kita di sini saya ambil contoh konsep SWOT, ya. Mungkin ada dari fisioterapis yang sudah memahami, ada yang belum. Jadi konsep SWOT ini harusnya diberikan sebagai wujud pengembangan self development di kampus. Gitu. Tapi seperti apa implikasinya? Gitu. Nah, di sini ada SWOT, SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, Traits, di mana kita mengenal kekuatan kita, kelemahan kita, opportunities kita, kemudian ancaman kita. Yang mungkin selama ini kita hanya kenal dengan apa kelebihanmu, apa kekuranganmu, ya, bagaimana memanfaatkan kelebihanmu, bagaimana mengatasi kekuranganmu, seperti itu. Nah, di SWOT ini nanti arahnya adalah self planning, yang merupakan salah satu tujuan menjadi goalsnya itu the self management. Nah, ini merupakan kondisi atau sebuah konsep yang bisa kita terapkan di dalam diri kita untuk manajemen diri kita, sehingga kita arahnya adalah mengembangkan diri kita. Nah, ini ada menurut Gunarsa, menurut beliau, bahwa self management merupakan salah satu model dalam kognitif behavioral terapi, di mana sebuah teknik dalam modifikasi perilaku, pikiran, dan juga perasaan yang menghasilkan outcomes yang sesuai dengan manajemen diri itu sendiri. Nah,
Komponennya ada pemantauan diri, self monitoring, reinforcement, self reward, enforcement atau self reward, kemudian ada contracting, kemudian juga penguasaan terhadap rangsangan, stimulus control. Nah, ini merupakan bagian self management yang saling terkait ya, komponen-komponen ini. Oke, ini ada sebuah infografik, sebuah gambar terkait dengan penjelasan self management, bahwa self management itu sendiri merupakan kemampuan yang sangat krusial yang harus dimiliki dan dikembangkan untuk menghadapi tantangan global. Ini mesti diperhatikan nih pada fisioterapis muda nih, dan juga para calon-calon fisioterapis nantinya. Nah, di sini ada beberapa contoh terkait dengan self management, di mana self discipline, stay on track, jadi ketepatan diri dalam memanajemen diri. Bagi mahasiswa, bagaimana mengatur diri untuk mendisiplinkan diri, menyelesaikan tugas, kemudian memanajemen waktu seperti itu dalam menyelesaikan tugas. Kemudian teman-teman fisioterapis untuk menyelesaikan administrasi fisioterapis seperti itu. Kemudian juga impulse control, bagaimana menghadapi perilaku teman-teman sejawat ya, yang memang tidak sesuai yang kita harapkan. Ada teman-teman sejawat yang tidak kooperatif, hanya seenaknya sendiri, senior yang memang seenaknya sendiri seperti itu. Nah, itu butuh self management, self regulasi lagi nanti. Kemudian goal setting. Untuk apa kita di sini? Untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita hidup nanti arahnya bahkan. Kemudian short and long term goals-nya itu seperti apa? Dalam misalnya saya kerja di klinik ini, saya short-nya seperti apa? Jangka pendeknya, jangka panjangnya seperti apa? Nah, itu semua harus dirangkai, di list gitu. Motivation dalam kita memberikan terapi, motivation dalam kita mengembangkan sesuatu, motivasi dalam menghargai diri sendiri bahkan arahnya, itu penting sehingga tujuan kita bisa tersupport dan terdukung dan juga bisa tercapai. Kemudian apa selanjutnya? Komponen-komponen atau kemampuan atau hal-hal yang harus dimiliki bagi seorang fisioterapis muda untuk dapat berpikir besar sebagai fisioterapis muda. Yang pertama adalah integrated between critical thinking and clinical reasoning. Bahwa critical thinking dan clinical reasoning ini sendiri tidak akan bisa dipisah, merupakan sebuah satu kesatuan. Adanya critical reasoning, adanya clinical reasoning merupakan bagian dari critical thinking. Critical thinking didapat ketika melakukan clinical reasoning. Seperti misalnya, bagaimana kita memanfaatkan efek placebo, ya, pengaruh placebo dan mengurangi faktor-faktor yang akan mengakibatkan nocebo effect. Tetapi tidak menggunakan kata paling efektif untuk menggunakan modalitas placebo ini. Nah, di sini mungkin sudah terkonsep ya, harusnya dari masa pendidikan, bahwa tidak hanya kurikulum itu yang diajarkan adalah intervensi A untuk kasus A, asesmen A untuk kasus A, kayak gitu. Jadi memang itu sebuah first line yang harus dipahami oleh fisioterapis, tapi tidak serta-merta hanya menekankan terhadap hal tersebut, yang nantinya mahasiswa akan bertanya banyak. Sebenarnya apa sih intervensi yang paling efektif untuk kasus A? Sebenarnya ada nggak sih efek buruknya ketika melakukan exercise dosisnya segini? Gitu. Nah, konsep-konsep itu kan menjadi konsep-konsep sampah ya sebenarnya. Bahwa tidak ada
exercise itu yang memang paling efektif, tidak ada exercise yang memang superior gitu. Dan juga tidak ada exercise yang tidak berpengaruh, semua berpengaruh. Seperti itu. Memang sesuai dengan tujuannya. Nah, critical thinking dan critical listening, bagaimana kondisi ini terjadi? Bagaimana intervensi ini berpengaruh begitu. Kemudian critical thinking tidak hanya melulu tentang biomedical, biomechanical, molekuler dan segala macam itu, tetapi kondisi socio-economic, socio-demographic, epidemiologik itu menjadikan sebuah kondisi yang memang harus dipertimbangkan. Jangan menjadikan nanti mahasiswa hanya sebagai tukang pasang alat begitu. Fokusnya bagaimana melakukan terapi A untuk kasus A. Tetapi adalah menciptakan bagaimana nanti mahasiswa itu atau fisioterapis muda itu arahnya adalah bisa meresepkan latihan, bisa melakukan modifikasi gerakan, bisa melakukan modifikasi perilaku untuk memanajemen pasien. Bagaimana kita bisa memahami guidelines, tidak hanya terpatok guidelines. Seperti itu. Integrasi diperlukan, tidak critical thinking sendiri, critical listening sendiri. Tidak seperti itu. Kemudian pasien center, ya mungkin teman-teman atau sejawat, bahkan senior-senior paham ya pasien center. Nah, ini bagi fisioterapis muda dipahami bahwa tidak melulu soal seperti yang saya sudah bahas, teori A khusus untuk pasien dengan kondisi A. Tidak seperti itu. Karena kita menghadapi manusia, menghadapi pasien dengan multidimensional problems. Walaupun memang banyak area kompetensi yang memang kita bisa tidak gapai, tetapi pemahaman ke arah sana harus dan mutlak terhadap pasien center itu sendiri. Jangan, untuk LDP ya udah cuma 2 aja. Kalau neurogenik untuk William Flexion ataupun neurogenik bisa pakai McKenzie, kemudian yang myogeniknya William Flexion, atau nanti core stabilization saja kayak gitu. Enggak. Makanya di sini aspek mengembangkan keilmuan sangat penting karena melihat kompleksitas dari pasien itu sendiri, di mana konsep patient tailored fit, kesesuaian dari pasien itu sendiri diperlukan. Seperti itu. Kemudian communication skill menjadi skill yang utama, sebagaimana saya jelaskan terjadi grup ini ya, public speaking, bagaimana komunikasi pada pasien, kayak gitu. Bahkan komunikasi itu sendiri bisa menjadi efek terapeutik pada pasien itu sendiri. Dan selain itu, di sini saya terangkan collaborative services. Bagaimana interprofesional itu bekerja, bagaimana kita menerangkan apa intervensi yang kita lakukan, apa program yang kita lakukan, bagaimana kerjaan sengingnya terhadap kondisi ini pada interprofesional lainnya. Gitu. Berdasarkan pengalaman saya waktu saya lomba paper, bahwa saya nggak dikenal fisioterapis itu apa, begitu ya. Teman-teman bahkan itu adalah interprofesional gitu. Jadi dari beberapa universitas besar seperti ada dari Universitas Besar Indonesia lah ya, kita tahu. Kemudian di beberapa profesi seperti misalnya dari teknik nuklir, kemudian perikanan, kemudian teknik mesin, kemudian ada bagian dari bahasa Jawa kayak gitu, terus kemudian juga dari kedokteran pun sendiri nggak tahu fisioterapi itu apa kayak gitu kan. Makanya sih menemukan komunikasi, skill komunikasi untuk mengomunikasikan kompetensi kita gitu, supaya kita bisa dilihat bahwa ada loh fisioterapi gitu. Dan jangan menyesal kalau misalnya kita males untuk mengomunikasikan dan dibilang
fisioterapi itu tukang pijit. But bagi saya nggak masalah sih kalau saya dibilang tukang pijit, karena memang ada salah satu intervensi yang bisa kita pakai adalah massage. Gitu. Oke. Next, specific skill. Nah, specific skill ini bukan seperti misalnya certified bobat, certified NDT, certified sensor integrasi, certified FIFA seperti itu. Bukan. Tapi specific skill ketika perkembangan dari 4.0, development of technologies, seperti itu. Contohnya sekarang telerehabilitation, karena COVID ya, sebenarnya nggak usah COVID pun juga kita bisa melakukan hal tersebut, telerehabilitation ya. Bagaimana memanfaatkan learning, bagaimana meresepkan pasien menggunakan website, platform seperti itu. Bagaimana melakukan programming begitu untuk menyusun jadwal pasien seperti itu. Memprogramkan intervensi, melakukan telerehabilitation via video call, seperti itu. Nah, spesifik skill ini yang harus digali lebih dalam lagi bagi kita fisioterapi muda. Gitu. Ya jangan hanya mengembangkan profesi fisioterapi saja seperti misalnya yang tadi sudah disebutkan di awal ya. Memang sebuah kewajiban, tapi fokus kita tidak ke situ saja. Untuk dapat berpikir besar sebagai fisioterapi muda. Networking, unlimited relationship. Jadi jangan hanya terbatas pada yaudah saya hanya menjalin hubungan pada keterapian fisik saja. Saya hanya menjalin hubungan pada polirehab saja, hanya pada rumah sakit A saja. Tetapi harus besar cakupannya. Bahkan di luar dari profesi kesehatan, seperti coaching, social workers, kemudian physician, kemudian entrepreneurship, kemudian mungkin artis, businessman, kemudian religius, ustadz, segala macam. Nah, arahnya networking lebih besar karena kita akan menghadapi bahkan ke politisi seperti itu. Kita akan menghadapi perubahan dunia, tantangan dunia. Kalau kita hanya terbatas skup medicine saja, kesehatan saja, kita akan ketinggalan gitu. Nah, inilah kenapa butuh networking yang dengan hubungan tanpa batas gitu. Tetapi tetap mengutamakan profesionalisme seperti itu. Kemudian synchronization and creativity and action. Jadi kita harus sinkron ya teman-teman, bahwa ketika kita kreatif, inovatif, itu juga harus sesuai dengan action gitu. Nah, mungkin kita banyak ide nih, tapi kita actionnya bingung. Kita komunikasikan lagi ke teman-teman senior, sejawat senior, teman-teman. Bagaimana kita bisa mengambil langkah-langkah gitu. Yang diharapkan senior-seniornya juga bisa open-net gitu, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Hanya ya udah gini aja, ya udah gitu aja, nggak seperti itu. Dan hatta bisa membimbing kita yang terapis muda untuk bisa melanjutkan perjuangan para senior seperti itu. Dan ini wajib dimiliki bagi teman-teman semuanya fisioterapis, bahwa kita harus kreatif, inovatif, dan take action, maupun itu di klinik maupun di rumah sakit. Harus sinkron di sana. Kemudian di sini ada komponen penting. Yang pertama ada attitude dan profesionalisme. Nah, attitude saya taruh di nomor 1 karena balik lagi, walaupun kita punya skill komunikasi yang bagus, walaupun kita punya pemahaman critical dan clinical reasoning yang bagus, walaupun kita mempunyai skill spesifik yang bagus, networking yang begitu luas, tapi tanpa adanya attitude, itu runtuh. Itu tidak ada apa-apanya. Nonsense. Useless.
Tidak perlu saya jelaskan terkait dengan attitude ya. Oke. Kemudian profesionalisme. Profesionalisme ini terkait dengan apa? Kode etik. Kemudian etos kerja. Kemudian kejujuran, kedisiplinan, kepertanggungjawaban, keikhlasan dalam bekerja. Semangat juang, gelora. Gitu. Paham mana hak yang mana yang batil dalam keprofesian. Seperti itu. Jangan memanfaatkan keilmuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya gitu. Padahal keilmuan tersebut masih lack gitu tuh. Lack of evidence, pseudoscience, sangat disayangkan gitu ya. Tapi ya monggo, tinggal Anda mempertanggungjawabkan di akhirat gitu ya. Perlu saya sampaikan hal-hal ini karena memang itu menunjukkan profesionalisme kita, bagaimana area kerja kita gitu. Tidak menyinggung area lain. Oke, next. Oke, ini poin penting juga. Don't stuck and keep move. Saya ingatkan bagi teman-teman sejawat yang masih berusia 25 tahun atau teman-teman dengan range usia 18 hingga 25 tahun, saya ingatkan, belum saatnya Anda berada di zona nyaman. Karena apa? Itu merupakan waktu-waktu Anda untuk lebih dalam mengeksplorasi diri, lebih dalam mengeksplorasi profesi, lebih dalam mengeksplorasi fisioterapi, membangun skill-skill spesifik, menjaring networking yang besar. Inilah saatnya teman-teman. Jangan berpikiran kolot seperti misalnya sudahlah, goal saya ya udah hanya kerja di rumah sakit, diharapkan kerjanya bagus, nanti bisa jadi diterima pegawai tetap. Aduh, kasihan diri kamu, kasihan diri kita sendiri jika berpikir seperti itu, karena ada hak di dalam diri kita untuk kita kembangkan kembali. Ya, dibalik semua itu banyak faktor ya, misalnya saya mau mengembangkan diri tapi saya terbatas dengan kondisi sosial ekonomi. Nah, balik lagi, bagaimana Anda mengalami sesuatu seperti itu. Keep move terkait dengan keilmuan, keep move terkait dengan jenjang pendidikan. Jangan hanya terbatas di profesi selesai, tapi kita kembangkan lagi keilmuan kita. Apalagi hanya teman-teman yang berharap, oh udahlah saya mau jadi rumah sakit lah negeri, kemudian saya PNS-an lah, menjadi tujuan utama PNS itu. Oh my god, sayang sekali. Itu pikiran-pikiran orang tua zaman dulu. Oke. Tapi adalah impian kita lebih besar, membangun berbagai klinik dengan interprofesi, membangun sekolah inklusi, membangun universitas. Itu jauh lebih cocok ketimbang hanya berpikir kerja di rumah sakit, mapan, PNS, mapan, pensiun. Begitu teman-teman, itu yang harus kita pikirkan, kita harus renungkan. Oke, di sini ada quotes dari saya. Gagal, coba lagi. Gagal lagi, coba terus. Dunia tidak menuntut kita untuk sempurna, tapi menuntut kita untuk terus berproses. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, jangan mudah puas. Tetap rendah diri, tetap tawadu, tetap ikhlas dalam melayani, thinking on the mind, handling on the hand, and do with love. Karena semuanya merupakan berproses. Dan bagi teman-teman yang masih mahasiswa nih ya, kadang ada yang mengeluh kepada saya, pusing lah belajar anatomi, pusing lah belajar ini itu, elektrofisiologi, fisiologi jantung, segala macam, pediatri. Bingung lah bagaimana cara teratur. Nah, sebenarnya itu something normal gitu kan. Pusing, bingung, galau, nggak tahu harus kayak gimana. Salah, itu merupakan proses dari belajar teman-teman.
Tanpa adanya hal itu semua, belajar tidak akan menjadi bermakna. Jadi tetap semangat ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Semoga dengan ini bisa menjadi renungan bersama supaya bisa men-self development diri sendiri, sehingga meningkatkan kualitas diri, juga dapat meningkatkan kualitas kefisioterapian. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa jikalau kamu tidak bisa merubah dunia, rubahlah dirimu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.